Saya minta maaf karena keterlambatan mengirimkan tugas Quran ini karena kesalahan saya sendiri, dan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian nuzulul Quran, tahapan turunnya dan lain-lain. Langsung saja ke pengertian nuzulul Quran. Secara bahasa, kata nuzul adalah bentuk masdar dari wazan. Nazala yunazilu nuzulan, yang mempunyai arti turun, dan Al-Quran artinya kitab suci Al-Quran. Jadi dapat disebutkan bahwa secara bahasa yaitu turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah, nuzul Quran berarti peristiwa penting dalam peristiwa penurunan Al-Quran secara keseluruhan, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia hingga diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu proses dan tahapan turunnya Al-Quran. Banyak sejarah mengatakan bahwasanya proses turunnya Al-Quran itu menjadi 3 tahap, yaitu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan yang ketiga dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Yang dimaksud dari 3 tahapan itu banyak, yaitu satu, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini disyaratkan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 ayat 22. Dan untuk tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tempat yang berada di langit dunia, disyaratkan dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya kamu telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan pada Quran surat Ad-Duha ayat 3, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, bahkan kadang-kadang 1 surat disyaratkan dalam surat Asyura ayat 193 sampai 195. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Dapur Jibril ke dalam hatimu, Dapur Muhammad, agar kamu menjadikan salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, jadi itu proses tahapan turunnya Al-Quran dari 3 tahap tersebut. Lanjut ke ayat dan surah yang pertama kali turun dan yang terakhir. Yang turun pertama kali, pendapat yang paling sahih pertama kali turun ialah firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada juga yang berpendapat bahwa ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Pendapat itu diambil dari hadis riwayat Bukhari dari Abu siapa ya? Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah, yang manakah di antara Al-Quran itu yang turun pertama kali? Dia menjawab, ya ayyuhal mudaththir. Aku bertanya lagi, bukannya Iqra bismi rabbika? Dia menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kami.
Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Mungkin yang dimaksud adalah surat yang pertama kali turun secara lengkap. Ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah ikut turun mendahului setiap surat. Yang turun terakhir kali, banyak juga pendapat mengenai ayat yang terakhir kali turun. Dikatakan bahwa yang terakhir kali turun itu ayat tentang hutang. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib. Telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Quran yang paling mudah di Ars ialah ayat mengenai hutang. Yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang terakhir kali diturunkan adalah ayat tentang masalah kalalah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, katanya ayat yang terakhir diturunkan surat An-Nisa 176. Dan masih banyak lagi. Untuk sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin lanjut dulu karena ini video. Pengertian asbabun an-nuzul. Secara bahasa, kata asbab adalah jamak dari kata sabab yang mempunyai arti sebab. Sedangkan kata nuzula adalah bentuk masdar dari wazan nazala yunzilu nuzulan yang mempunyai arti turun. Jadi dapat disimpulkan asbabun nuzul itu artinya secara bahasa adalah sebab turun. Menurut istilah, asbabun nuzul merupakan suatu ayat yang diturunkan bersamaan dengan suatu kejadian atau peristiwa sebagai keterangan hukum pada hari kejadian. Akan tetapi ada juga peristiwa dalam beberapa kandungan ayat yang lebih mengarah pada informasi peristiwa masa lalu. Jadi itu pengertian asbabun nuzul. Cara mengetahui asbabun nuzul. Pedoman dasar para ulama mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini, tetapi ia mempunyai hukum marfu disandarkan pada Rasulullah. Bukan. Yang jelas maka hal itu bukan sekedar pendapat ra'yu, tetapi mempunyai hukum marfu disandarkan pada Rasulullah. Oleh karena itu yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah satu, riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. Asy'ari berpendapat bahwa bila ucapan seorang tabi'in secara jelas menunjukkan asbabun nuzul, maka ucapan itu dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan mengetahui cara mengetahui asbabun nuzul itu dengan melihat riwayat-riwayat sahih, riwayat yang benar-benar wahyu dan mempunyai hukum marfu yang disandarkan pada Rasulullah. Lanjut ke kaidah dan penerapan asbabun nuzul. Kaidah asbabun nuzul yang pertama ialah memahami ayat Al-Quran berdasarkan lafaz yang umum, bukan karena kekhususan sebab turunnya. Yang kedua, kaidah asbabun nuzul yang kedua ialah memahami ayat Quran berdasarkan sebab menurunnya yang bersifat khusus, bukan lafaznya yang bersifat umum. Jadi ada dua macam untuk mengetahui kaidah penerapan asbabun nuzul. Lanjut ke urgensi dan kegunaan asbabun nuzul.
Apa saja urgensi dan kegunaan asbabun nuzul? Salah satunya membantu kegunaan memahami urgensi, memahami dan kegunaan, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Dua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Pegangan Al-Quran, bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus al-sabab, mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat-ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang beriman. Jadi saya cukupkan presentasi kali ini. Untuk selebihnya langsung saja hubungi saya kalau ingin bertanya. WhatsApp nomor tertera di bawah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.